Selamat datang di SMK Telekomunikasi Tunas Harapan. Sekolah yang menyiapkan generasi siap kerja, kreatif, dan berdaya saing global. Bersama kami, masa depanmu dimulai di sini. Berdiri sejak tahun 2001, SMK Telekomunikasi Tunas Harapan telah menjadi pusat pendidikan kejuruan unggulan di bidang teknologi dan komunikasi. Berlokasi di Jalan Umbul Senjoyo nomor 3, Desa Bener, Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Sekolah ini terus berkembang mencetak lulusan yang tidak hanya berkompeten, tetapi juga berkarakter, siap menghadapi tantangan era digital. Didukung fasilitas modern seperti laboratorium komputer, studio desain, bengkel teknik kendaraan, hingga ruang praktik perangkat lunak dan jaringan. SMK Telekomunikasi Tunas Harapan memberikan pengalaman belajar nyata sesuai standar industri. Kami memiliki 4 jurusan unggulan. Desain Komunikasi Visual DKV membentuk desainer kreatif dan inovatif. Yang kedua ada Teknik Komputer dan Jaringan TKJT menyiapkan ahli jaringan yang handal. Yang ketiga ada PLPG, mencetak programmer dan pengembang game profesional. Yang keempat ada Teknik Kendaraan Ringan 3R, mendidik teknisi otomotif masa depan. Dengan segudang prestasi dan kemitraan dengan perusahaan nasional, lulusan kami siap bersaing di dunia kerja maupun melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Lestiono dan saya ngajar di jurusan DKV kelas 1 dan kelas 3. Jurusan DKV mempelajari banyak sekali, di antara ketika kelas 1 nanti diajari ada tipografi, terus ada TIK juga, terus untuk normada juga banyak. Kelas 2 nanti kamu akan belajar tentang fotografi, ya. Terus teknik pengambilan gambar, teknik pergerakan kamera, dan sebagainya. Nanti ada desain juga, ada gambar juga. Untuk kelas 3 nanti kamu diajari oleh guru di kafe, ada teknik pengambilan gambar, nanti ada edit video, dan sebagainya. Untuk lulusan di kafe bisa ke mana saja, diantaranya banyak sekali. Kamu ke perusahaan, entertain juga bisa, kamu ke instansi pemerintah juga bisa. Tergantung kalian, ketika kalian nanti ketika mengerjakan, kamu bisa mampu melakukan sesuai dengan yang diharapkan oleh instansi tersebut apa tidak. Tapi Pak Arif pesan bahwa untuk kelas 3 di kafe nanti bisa kemana aja, kamu bisa ke bagian jaringan juga bisa, program juga bisa, khususnya untuk yang fotografi kamu bisa ke wedding organizer juga bisa. Itu diantaranya untuk siswa kelas 3 di kafe. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pak Tri Joko Mulyono, asal dari Kadipurwo, kemudian mengajar di sini dari tahun 2005 sampai sekarang, kurang lebih 20 tahun. Di TKJ itu pelajarannya yang diajarkan kelas 10 itu dasar-dasar jaringan dan dasar-dasar perakitan komputer. Jadi ada di materi kelas 1 itu dasar perakitan komputer dan dasar jaringan. Kemudian nanti di kelas 2 itu mulai masuk ke mikrotik, routing IP dan sebagainya, itu ada di kelas 2. Kelas 3 nanti sudah mulai ke spesifikasi security jaringan, pengamanan jaringan dengan mikrotik. Itu pembelajaran yang ada di jurusan TKJ. Jadi TKJ itu sebenarnya dasarnya ilmu untuk kekomputeran. Jadi dia masuk ke bidang apapun bisa.
mau di komputer di perusahaan bisa, mau di teknis bisa. Kemarin saya masukkan di beberapa perusahaan tuh sebagai admin HRD itu bisa juga. Jadi memang jangkauannya luas, apalagi di SP, di apa namanya, orang bekerja di bidang gerak itu banyak sekali anak TKJ. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Lini, saya adalah pengajar di SMK Telekomunikasi Tunas Harapan di kompetensi keahlian rekayasa perangkat lunak. Jadi di rekayasa perangkat lunak itu nanti kalian akan mempelajari beberapa hal yang berkaitan dengan perangkat lunak, seperti kalian membuat aplikasi sederhana, kemudian bisa aplikasi lebih kompleks. Kalian juga bisa membuat aplikasi permainan atau game gitu ya. Jadi di rekayasa perangkat lunak ini mempelajari beberapa kompetensi, ada pemrograman web, ada pemrograman perangkat bergerak, dan ada pemrograman game. Nah, peluang kerja di RPL ini sangat banyak ya, karena di bidang IT, karena kalau di bidang IT itu nggak pernah selesai gitu ya, berkembang terus IT itu. Perkembangannya itu sangat pesat dan dinamis. Jadi jurusan RPL ini sangat mendukung sekali perkembangan teknologi di bidang informatika, teknologi informatika. Peluang kerjanya jangan khawatir dengan peluang kerja. Banyak sekali pekerjaan yang membutuhkan kompetensi kita sebagai tenaga informatika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pak Anjar Wahidi. Saya guru kompetensi keahlian otomotif. Kemudian untuk materi yang diajarkan pada kompetensi keahlian otomotif meliputi kendaraan otomotif baik roda 2 maupun roda 4 seperti yang ada di belakang. Kemudian kompetensinya ada 3 yang utama. Yang pertama adalah mempelajari tentang mesin, yang kedua mempelajari tentang chassis dan powertrain, yang ketiga mempelajari tentang kelistrikan pada kendaraan baik roda 2 maupun roda 4. Kemudian untuk pembelajarannya di kelas 10 nanti mempelajari tentang dasar-dasar mesin otomotif termasuk gambar teknik. Di kelas 11 dilanjutkan langsung sudah praktek ke unitnya baik motor maupun mobilnya. Dan di kelas 3 pendalaman lebih lanjut termasuk sertifikasi kompetensinya. Bisa sertifikasi engine tune-up, brake system, servis berkala, atau yang lainnya termasuk sampai mengemudi. Kemudian untuk yang peluang kerja setelah lulus dari kompetensi otomotif, siswa-siswa punya peluang untuk bekerja di bidang otomotif maupun non-otomotif yang berkaitan dengan mesin. Untuk yang berkaitan dengan otomotif tentu saja di industri resmi ATPM, dari kepala bengkel, SA, mekanik, sampai asisten mekanik, itu masih bisa di industri otomotif. Atau di luar itu di industri manufaktur, di perusahaan, di pabrik juga punya peluang untuk bekerja di sana. Atau di saat ini selain menjadi wirausaha entrepreneur juga mungkin bisa mengembangkan usaha bengkelnya atau industri kecilnya yang dibangun juga ke konten kreatornya untuk meningkatkan potensi yang ada sebagai seorang mekanik. Di samping itu masih juga ada kesempatan untuk yang lainnya seperti melanjutkan kuliah dan sebagainya. Demikian yang bisa kita sampaikan. Pesan saya untuk semua siswa-siswa, teruslah bertumbuh dan belajar menjadi versi terbaik dari kalian masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Sera, kelas 10 I dari jurusan DKV. Alasan saya masuk DKV karena ingin mengembangkan bakat saya. Di DKV saya belajar menggambar, mendesain, dan mengarsip. Perkenalkan, nama saya Baskara dari 12A jurusan RPL. Mau dari jurusan RPL juga kelas 12A. Jadi di sini
Kami akan menjelaskan kenapa kami masuk jurusan FPL. Kalau dari saya sendiri karena saya memang tertarik dengan dunia IT. Kalau Mas Maul, saya emang dari kecil ya itu alasan kami masuk jurusan FPL. Kalau jurusan FPL ngapain aja? Kami biasanya coding, bikin website, bikin apalagi Mas Maul, bikin aplikasi, terus kita juga bisa mencuri data orang. Ya itu kegiatan-kegiatan kami di jurusan FPL. Sekian, terima kasih. Hai, perkenalkan nama aku Kanaya. Nama aku Syifa dari kelas 10F jurusan TKJ. Kita masuk jurusan TKJ ingin menambah Lawan soal komputer kayak apa ya, kayak komputer tuh gimana, bongkar PC itu gimana gitu. Perkenalkan, nama saya Irena Fransa Selawati dari 11L jurusan TKR. Saya masuk TKR karena tertarik dengan TKR, lebih sering main ke mesin dan lain-lain. Sebagai alumni Telkom sendiri, saya cukup bangga karena pernah belajar dan menempuh pendidikan di SMK Telekomunikasi Tunas Harapan. Jadi buat kalian tetap semangat dan tetap mengejar apa yang ingin menjadi tujuan kalian. Semangat! Di SMK Telekomunikasi Tunas Harapan juga menyediakan fasilitas seperti usaha kesehatan sekolah, perpustakaan, lapangan, asrama, lab jurusan, kantin, dan TEVA.